Assalamualaikum Udah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tujuan kita kan di sini apa namanya? Mewawancarai klien kita gitu kan untuk Ya, mendapatkan suatu user requirement dari apa yang dia butuhkan untuk bisnis jualannya gitu. Nah, di sini udah temen gua nih, namanya Hendy. Nah, kenalin temen gue juga, teman kampus gue Reza sama Levi. Levi sama Reza kenalin temen gue Hendy. salam kenal. Halo, belum Nah, kenal. Sebelumnya makasih udah sempetin hadir nih. iya. Iya, iya. Nah, sekarang nih gue mau nanya nih ke Hendy nih. Kan lo Hmm, punya usaha clothingan nih. Terus iya. kira-kira kalau dibuat website jual belinya tuh lo tuh butuh website yang kayak gimana gitu? Apa yang lo butuhin mungkin? Kalau untuk buat website ya, berarti pertama mungkin dari segi customer-nya dulu ya, dari Hmm, apa interaksi antara customer dengan websitenya itu dulu ya. Kalau Iya. dari sisi customer sih sebenarnya gue simple sih, nggak pengen yang macem-macem. hmm, Cuman ya kalau dari secara user interface gitu dari tampilan, ya jelas itu sih harus yang user friendly lah, berarti kan kayak gitu. hmm, Jadi memudahkan customer gue untuk beli barang, ngeliat barang gitu-gitu sih. hmm, Sama paling kan paling ada sistem kayak buat nge-search barangnya gitu hmm, kan. hmm, hmm. Itu bisa di-search terus kayak misalkan ada apa ya kayak katalog dari barang-barang gua gitu kan, Iya, iya. dari katalog dari barang-barang gue paling gitu sih. Terus sama misalkan kalau apa ya begitu customer gue melakukan pemesanan gitu kan, nah nanti dia tuh biar bisa ngelihat status pemesanannya dia gitu. Hmm, Jadi kayak bisa nge-track gitu pesanannya udah diproses atau udah dikirim kayak gitu sih paling kalau hmm. dari segi customer. Oke. Sama mungkin kalau dari segi admin ya, interaksi antara misalkan gue nih sang apa pemilik usaha gitu, interaksi gue dengan website gue tuh dari sisi admin kayak mungkin paling ya sederhana juga sih, simple nggak yang macem-macem, kayak yang jelas pasti bisa ngupload barang gua, terus bisa kayak ngedit barangnya itu juga. Terus mungkin perlu juga biar dia bisa apa menghapus barang yang udah jual atau kayak misalkan barangnya udah sold kayak gitu kan, gitu Hmm. harus diedit, itu kan harus bisa diedit kayak gitu. Terus sama mungkin apa aja ya, ya kayak ini sih paling dari admin itu bisa ngelihat apa aja yang udah diorder oleh customernya seperti itu. Hmm, oke. Terus apalagi ya, paling kayak apa ya, ya kalau dari segi admin sih istilahnya paling enggak ya yang memudahkan admin juga gitu buat mengelola produknya kayak gitu, mengelola pesanannya. Terus sama paling kalau ini untuk biar si admin gitu bisa ngelola pesanannya itu bisa apa melihat kayak penghasilan juga, kalau apa penghasilan dia, misalkan penghasilan kayak ada orderan masuk nih per hari gitu, ada penghasilannya berapa Hmm, kayak gitu. Terus dari apa sisi penambahan atau pengurangan karyawan gitu, gue juga pengen kayak hal itu yang simple banget gitulah, dan oke. nggak mau lihat siapa aja sih yang udah jadi pelanggan di website gue kayak gitu sih paling. Hmm. Terus tadi ada yang gue mau tanyain sedikit sih, ini sedikit. Jadi menurut lo ketika user harus bisa mengetahui status dari transaksinya tuh, ya Iya. kan? Nah, itu kan terkait oleh usernya kan. Menurut lo kira-kira Mm-mm. user tuh perlu login nggak untuk apa namanya untuk belanja di website lo gitu?
Sebenarnya kalau untuk login itu perlu nggak perlu sih ya. Tapi menurut gue sih kalau untuk login itu perlu. Jadi kayak kita bisa ngedata gitu, apa kayak customer kita itu siapa aja sih. Nanti dari situ juga kan dari data itu bisa diolah juga. Kayak ngelihat dari segmentasi pasar gitu kan kelihatan data-data customer itu. Kalau Iya. misalkan dia ngelogin. Jadi menurut gue sih kalau login itu perlu sih untuk login ke websitenya. Oke, oke. Ya, sejauh ini sih jelas ya. Maksudnya gue udah kebayang sih gimana ntar eh, app apa webnya tuh kayak gimana. Terus kira-kira ada yang mau ditanyain lagi gak sama teman-teman gue nih? Gue Ayo kayaknya mau Azan, nanya, berhenti dulu gak sih Azan? mau berhenti dulu. Sedikit aja sih. Ya udah, lanjut dah sedikit lagi. Ya Biar udah. Sebenarnya gue mau nanya sedikit, permasalahan di awal tuh sebenarnya kenapa sih lo pengen bikin website ini? Mungkin buat pemasaran atau segala macam. Kalau ditanya kenapa buat website, mungkin ya karena sekarang ini kan banyak apa lagi pandemi gini kan gitu kan kalau misalkan seandainya kayak buka clothingan kayak gue buka clothingan gini kan baru kayak kalau misalkan untuk buka toko itu kan rada susah ya kalau sekarang mungkin ya butuh website karena untuk mempermudahkan customer gue aja sih. Jadi kayak sebenarnya kan banyak juga tuh kayak online shop gitu ya. Cuman ya dari gue sendiri juga pengen gitu punya punya website sendiri. Jadi lebih lebih apa ya? Lebih jatuhnya sih kayak lebih private gitu sih langsung dari direct dari customer ke guanya gitu. Jadi gue Good. perlu website. Kalau dari online shopping gitu kan kayak masih ada perantara gitu ya. Jadi ya kurang sih. Jadi butuh website sih menurut gue. Ya, ya. Oke, oke. Good, Paham. good, Mantap alasannya, mantap. good, good. Oke, jadi kita sampai sini dulu kali ya? Apa masih Kayaknya ada? user requirement-nya udah semua nih ya. Ya, Apa maksudnya yang lu butuhin semuanya udah nih, Bon? udah cukup jelas sih. Ya cukup ya menurut gue kalau user requirement ya apa yang gue mau itu sebenarnya simple sih. Intinya kayak ya user interface itu sih menurut gue ya kalau dari dilihat dari sisi customer itu kan yang paling dilihat kan user interface-nya. Jadi menurut gue tuh user interface-nya itu lebih ke yang simple aja gitu sih. Iya, Artinya interaksi kontrolnya yang mudah dipahami oleh user ya. Iya betul, nggak yang banyak kayak dari satu menu ke sub menu yang lain gitu, nggak terlalu banyak kayak gitu kan, kayak gitu agak rada ribet. oke, Oke. oke. Oke, paham, Bon. Oke, jadi Iya, kan ini kan eh video gua untuk user requirement-nya nih ya. Untuk video pertama nih, ntar ada lagi nih video kedua. Ntar gua tunjukin hasil desain gua sama tim gua nih yang udah gua buat nih. Ntar kira-kira lo gimana? Mau lo Ada koreksi komentar. atau ada gimana gitu ya? Mungkin ntar waktunya oh bisa iya, kita janjian lagi. Nah untuk Mungkin Sabtu malam kali ya? ya ya Atau bebas Sabtu sih. pagi. Kita lihat Tapi ini aja. untuk video ini cukup gue rasa ya. Dan terima kasih apa namanya narasumber kita nih, Hendy Hand. dari mana ya iya, sama-sama. Dari Binus. Ya Iya oke betul. itulah. Ya udah, gue Oke. tutup aja dari sini ya. Makasih buat semuanya yang udah hadir. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.